Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak kami, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu PPKN, yaitu pertemuan yang kelima atau part 5. Adapun judul materi kita pada hari ini adalah peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional. Anak kami, di sini ada beberapa tujuan pembelajaran. Yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan tentang peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam bidang integrasi nasional. Yang kedua, siswa ikut serta dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa menjaga berbagai ancaman dalam bidang integrasi nasional. 3. Siswa dapat memahami hal-hal yang berkaitan dalam ancaman di bidang integrasi nasional. Anak kami, kita akan menjabarkan seputar tentang materi pelajaran kita pada hari ini. Perhatikan baik-baik. Peran serta akan timbul jika kita memiliki kesadaran. Apa yang dimaksud dengan kesadaran? Mungkin anak kami tahu apa yang dimaksud dengan kesadaran. Yang dimaksud dengan kesadaran adalah sikap yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi hati yang ikhlas tanpa adanya tekanan dari orang lain ataupun dari luar. Konsep atau makna kesadaran dapat diartikan sebagai sikap perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri kita dengan dilandasi suasana hati yang ikhlas atau rela tanpa tekanan ataupun paksaan dari luar untuk bertindak yang umumnya dalam upaya mewujudkan kebaikan yang berguna untuk diri kita sendiri dan lingkungan kita. Peran serta dan kesadaran masyarakat mempunyai makna bahwa individu harus mempunyai sikap dan perilaku diri yang tumbuh dari kemauan diri yang dilandasi keikhlasan atau kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara Indonesia untuk mengatasi ancaman dalam membangun integrasi nasional. Peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama, di bidang ideologi. Tidak membeda-bedakan keberagaman antar manusia pada suku, ras, budaya daerah, dan sebagainya untuk menjadi seseorang yang mampu memahami keberagaman bangsa Indonesia. Maka akan tercipta lingkungan yang aman, damai, dan sejahtera. Mempertahankan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta atau yang biasa disebut dengan Sishan Kamrata demi terciptanya keamanan di wilayah Indonesia yang relatif terkendali, yang dimana hal ini dikarenakan adanya kerjasama yang erat antara Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan juga rakyat, mengamalkan nilai ketuhanan yang Maha Esa demi meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa, sehingga kita senantiasa terhindar dari paham-paham yang tidak sesuai dengan norma dan kepribadian bangsa Indonesia. Nah, kami berikutnya bidang ekonomi. Yang pertama, memberikan lowongan dan lapangan pekerjaan untuk warga negara dan masyarakat yang masih belum mendapatkan pekerjaan dengan tujuan agar mencapai indikator keberhasilan. Yang kedua, memberikan pekerjaan kepada mereka yang membutuhkan serta mengurangi tingkat kemiskinan di negara, membuat produk-produk lokal yang lebih berkualitas dan yang lebih baik daripada produk asing, agar nanti produk buatan Indonesia mampu bersaing dengan produk negara lain. Yang ketiga, membayar pajak tepat pada waktu yang telah diberikan. Tujuannya adalah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi suatu negara. Yang ketiga,
di bidang politik. Apa saja tuh pembahasan dalam bidang politik? Yang pertama, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik yang dimana ditujukan agar dapat menjalankan fungsinya dengan baik dan benar. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik dengan maksud agar membentuk suatu negara yang memberikan keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum di Indonesia untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan hukum. Nah, kami berikutnya adalah bidang sosial dan budaya, yaitu melakukan gotong royong bersama-sama sebagai warga negara yang baik untuk membersihkan lingkungan sekitar dalam rangka meningkatkan kesadaran kehidupan sosial atau bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mencegah terjadinya individualisme yang antisosial, melestarikan budaya-budaya yang ada di negara kita dengan cara mengadakan lomba mengenai kebudayaan dan mengajarkan kebudayaan kepada generasi muda, menerapkan budaya positif dari luar dan membuang budaya negatif yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Bidang keamanan. Yang pertama, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dengan cara menghormati perbedaan yang ada. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan masyarakat lainnya. Yang ketiga, bersedia untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang keempat, bersikap sopan dan ramah serta menjalin hubungan yang baik dengan sesama warga negara Indonesia. Dari penjelasan di atas, anak kami dapat kita simpulkan bahwa peran serta masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman dalam membangun integrasi nasional adalah jangan kita beda-bedakan agama, ras, dan suku. Marilah kita menjalin kerjasama yang baik antar masyarakat, bekerja sama dengan segenap lapisan masyarakat atau golongan masyarakat, mengolah dan memanfaatkan kekayaan alam guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, berpartisipasi dalam berbagai kegiatan yang dilakukan dalam masyarakat dan pemerintah. Anak kami, kalau ada hal-hal yang kurang jelas, silakan buat di kolom komentar. Nah, di sini juga Ibu masih berikan soal-soal latihan sebagai tambahan daripada tugasmu, buat di catatan masing-masing. Yang pertama, apakah peran masyarakat untuk membantu pemerintah dalam mengatasi ancaman yang terjadi di negara kita? Yang kedua, berikan penjelasanmu tentang ancaman pada bidang politik dan hal-hal apa saja yang dilakukan agar ancaman pada bidang politik dapat diselesaikan. Yang ketiga, apa yang kamu lakukan untuk mengatasi ancaman pada bidang ekonomi? Dan yang keempat, berikan contohmu yang berkaitan pada peran masyarakat untuk mengatasi berbagai ancaman pada bidang ideologi. Ya, Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.